Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Yeni Rahmawati sebagai dosen keperawatan maternitas, program studi Diploma 3 Keperawatan, Stikes Rumah Sakit Husada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Tujuan dari pemeriksaan fisik pada ibu postpartum adalah untuk mengetahui kondisi sistem reproduksi ibu setelah melahirkan, sekaligus untuk mengetahui status kesehatan ibu pasca persalinan. Selain itu, juga kita dapat melihat adanya perdarahan, bagaimana kondisi luka episiotomi, kemudian adakah komplikasi pasca persalinan, serta masalah lain yang mungkin timbul pada pasca persalinan. Berdasarkan rekomendasi dari WHO, pemeriksaan ibu postpartum sebaiknya dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu pada 24 jam pertama postpartum. Pemeriksaan kedua yaitu pada 3 hingga 7 hari postpartum. Pemeriksaan ketiga dilakukan di hari ke-6 hingga hari ke-14 postpartum. Dan pemeriksaan keempat dilakukan pada 6 minggu postpartum. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum, maka kita harus mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik ibu postpartum. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik pada ibu postpartum antara lain termometer, tensimeter, sarung tangan, nampan, dan stetoskop. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada ibu, maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Langkah selanjutnya adalah persiapan klien. Kita menuju ke ruangan klien. Kita menyapa klien. Selamat pagi Ibu. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Baik, Ibu Vivi. Sesuai ya Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semakin sehat? Seger ya? Saya ucapkan selamat ya Ibu ya, kemarin sudah melahirkan anak yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya Suster Vero yang akan memberikan tindakan untuk melakukan pemeriksaan pada Ibu setelah melahirkan. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, apakah Ibu ingin ke kamar mandi dulu? Baik, kalau begitu bagaimana dengan posisi Ibu seperti ini? Berbaring sudah nyaman? Oke Ibu, kalau begitu sebelum saya mulai pemeriksaannya, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu ya. Oke, baik. Kemudian alat-alat yang kita sudah persiapkan yaitu tensimeter, sarung tangan, stetoskop, termometer, nampan, dan handwrap. Kemudian kita kembali ke ruangan klien. Kita jaga privasi klien dengan menutup pintu, tirai, atau jendela. Tirai sudah tertutup, maka langkah berikutnya yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Sebelum memulai pemeriksaan fisik head to toe, maka kita lakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital, dimulai dari pemeriksaan tekanan darah. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Ibu.
Mohon maaf Ibu, bisa dikempit ya. Ini untuk mengecek suhu. Tekanan darah Ibu sudah normal 120/80 Ibu. Mohon maaf, saya ambil termometernya. Suhu 36,5 normalnya Ibu. Pemeriksaan nadi normal 84 kali per menit. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan mulai dari kepala. Dari kepala kita inspeksi dulu, kita lihat kebersihannya. Mohon maaf Ibu, saya boleh pegang kepala Ibu ya. Kemudian kita lihat apakah ada memar atau ada bengkak. Selanjutnya kita ke bagian wajah, kita lihat apakah ada kloasma gravidarum. Kemudian di bagian mata kita lihat adakah sklera. Kemudian di bagian konjungtiva kita lihat, Ibu tolong matanya lihat ke atas. Oke. Ya. Kemudian kita palpasi juga di daerah palpebra, apakah ada odem? Tidak ada. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan di bagian mulut. Di bagian mulut apakah ada karies gigi? Ibu bisa buka mulutnya. Ya. Tidak ada stomatitis, tidak ada karies, gigi dan mulutnya bersih. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di daerah dada. Pemeriksaan dada kita lakukan dengan meminta izin untuk membuka pakaian Ibu. Ibu mohon maaf, bisa dibuka pakaiannya, sama periksa ya di bagian ya. Untuk pemeriksaan dada, kita inspeksi dulu dari daerah puting. Kemudian kita lihat apakah puting ini atau dia tenggelam, exverted, atau dia keluar atau menonjol, atau datar. Apakah ada pembengkakan di daerah kedua puting. Dan kita juga mengkaji adanya pengeluaran kolostrum atau tidak. Dengan cara jari tengah dan juga jari telunjuk kita tekan di daerah areola. Kita pencet, kita tekan, apakah ada pengeluaran puting di daerah puting. Kemudian kita juga inspeksi di daerah dada, kita juga menghitung nafas. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan di daerah irama nafas. Tarik nafas Ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di daerah abdomen. Saya tutup sebagian dada Ibu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan di daerah perut Ibu. Isi Ibu. Di daerah perut, kita inspeksi dulu apakah ada atau garis di perut Ibu. Mungkin ada garis yang dia melintang atau garis vertikal yang disebut linea nigra. Atau ada juga strie. Kita lihat strie adalah
bercak-bercak garis yang ada di daerah perut. Setelah kita inspeksi daerah perut, kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui bising usus. Kemudian selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui involusio uteri, yaitu suatu kondisi di mana pengembalian rahim ke bentuk semula. Langkah-langkah dalam melakukan untuk pemeriksaan involusio uteri, yaitu tangan kita di sebelah kiri membuka tepat di bawah umbilikus, sedangkan tangan kanan menekan di daerah suprapubis. Sambil kita menemukan di mana bagian yang paling keras dari tangan kiri kita, itu adalah fundus uteri. Setelah kita menemukan fundus uteri atau bagian teraba keras, kita bisa menilai tinggi fundus uteri tersebut, berapa jari di bawah pusat. Kemudian setelah itu juga kita bisa menilai karakteristik dari fundus uteri tersebut. Kita bisa menilai kontraksinya baik atau tidak dengan melihat atau menilai bahwa fundus uteri tersebut teraba keras dan bulat. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan abdomen, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas atas. Kita kembalikan dulu, kita tutup dulu baju ibu. Di ekstremitas atas kita melihat jari-jari pasien, apakah ada odem. Kemudian kita coba ajak pasien untuk menggenggam tangan kita, apakah kekuatan ototnya baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di area perineum. Pada area perineum ini kita fokus pada pemeriksaan lokea. Pada pemeriksaan lokea, maka kita perlu untuk membuka celana dalam ibu. Jadi kita meminta izin kepada ibu untuk buka celana dalamnya. Ibu, mohon maaf, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah kemaluan ibu. Boleh kita buka celana dalam ibu? Baik, saya bantu ibu. Dalam melakukan pemeriksaan daerah perineum, kita akan menilai pengeluaran dari lokea atau darah nifas. Posisikan ibu dorsal recumbens seperti ini. Kemudian kita pasang sarung tangan. Kemudian kita menilai dari inspeksi dulu, kita lihat bagaimana keadaan luka dari jahitan ibu pasca persalinan. Kita melihat, kemudian setelah itu juga kita lihat pada pembalut yang dipakai ibu, darah yang keluar dari pembalut tersebut kira-kira berapa mililiter. Kita bisa nilai evaluasi. Selanjutnya juga kita perlu tanyakan ke ibu, jam berapa terakhir ibu mengganti pembalutnya? Itu untuk menilai jumlah perdarahan yang keluar. Setelah kita menanyakan hal tersebut, kita juga menilai karakteristik warna dari darah yang keluar. Warna, kemudian bau, dan juga jumlah dari darah yang keluar. Yang nanti kita akan menyimpulkan itu adalah lokea. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan pada daerah perineum, maka kita akan melakukan pemeriksaan terhadap luka dari episiotomi. Ibu, mohon maaf, untuk pemeriksaan di daerah luka episiotomi, ibu bisa posisi miring ke kiri. Baik, saya bantu ibu ya. Untuk pasien-pasien dengan luka episiotomi,
maka kita perlu untuk memposisikan pasien dengan posisi SIM. Yaitu paha atas seperti ini, kemudian ditekuk yang bagian paha atas ini diluruskan, kaki bawah diluruskan. Kemudian kita menilai dari luka episiotomi tersebut, jahitannya apakah ada tanda-tanda infeksi yang kita kenal dengan REEDA, REDA, redness, ecchymosis, edema, discharge, dan approximately. Setelah itu kita juga menilai dari hemoroid. Apakah ibu mengalami hemoroid atau wasir di daerah anus? Kita bisa melihat dengan posisi seperti ini. Setelah itu kita kembalikan ibu ke posisi semula. Sudah pemeriksaannya ya ibu ya. Kemudian kita pakaikan kembali celana ibu. Langkah selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan bagian ekstremitas bawah. Pemeriksaan ekstremitas bawah ini bisa dengan Homan sign, yaitu tanda Homan. Cara pemeriksaannya yaitu dengan kita menekan bagian telapak kaki ibu, kemudian kita tahan di bawah lutut, tangan kiri kita menahan lutut, dan kita menekan. Nah, pada saat kita menekan seperti ini, kita melihat di bawah betis, apakah ada tanda-tanda kemerahan yang kita kenal dengan deep vena thrombus atau DVT. Pada saat kita tekan ke depan, bagaimana, apakah ada tanda-tanda? Berikut juga dengan kaki sebelah kiri ibu. Terasa sakit, Bu? Tidak. Baik. Nah, itu tadi adalah prosedur tindakan dari pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Setelah kita melakukan tindakan ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi ke pasien. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada ibu hari ini. Bagaimana? Apakah ibu merasa kurang nyaman? Sudah nyaman ya ibu ya? Kalau begitu, saya permisi kembali ke ruang nurse station. Jika ibu membutuhkan bantuan, ibu bisa memanggil ruang nurse station. Oke ibu, selamat beristirahat, selamat pagi.